Kali ini kita akan membahas tentang sifat mekanik material. Oke. Sifat mekanik pengembangan material memang kadang ditujukan supaya membuat material yang kuat. Kadang juga membuat material yang mudah rusak, mudah terdegradasi, ya. Seperti itu, sehingga pengetahuan tentang sifat mekanik dalam ilmu material itu salah satu poin penting. Oke. Kemudian ini saya ingatkan lagi, kita memang orang sains, tapi tidak hanya bekerja di material science saja. Kadang dalam riset kita juga perlu menjadi seorang engineer. Kita akan merekayasa proses sintesisnya sehingga mendapatkan material yang diinginkan. Dan materialnya yang diinginkan dengan sifat dan struktur yang diinginkan, kemudian kinerjanya juga baik. Nah, sehingga kalau kita orang sains biasanya perlu belajar tentang engineering juga. Nah, tapi membahas secara strukturnya, secara submikroskopis itu lebih mendalam. Oke, jadi saintis double tugasnya ya, science and engineering. Oke. Sebagai ilustrasi, apa aplikasi dari sifat mekanik material ini? Beberapa tahun lalu, ini saya ambilkan dari IG-nya ini R80, pesawat yang sedang dirancang dengan crowdfunding atau penggalangan dana dari seluruh masyarakat Indonesia supaya kita bisa menerbangkan pesawat buatan anak bangsa, gitu ya. Nah, kita kenal bahwa Dirgantara Indonesia itu kan Pak Habibie ya, karena memang beliau terkenal ahli dalam bidang pesawat terbang. Salah satu gelarnya adalah Mr. Crack. Nah, karena dengan kepandaiannya dia bisa mengurangi kecelakaan pesawat akibat adanya cracking pada badan pesawat. Cracking itu peretakan. Ini contohnya crack. Nah, kalau crack seperti ini, ya sudah nanti pesawatnya jadi rusak, tidak bisa terbang, ataupun kalau sedang terbang bisa kemungkinan ada kecelakaan. Seperti itu. Nanti di contoh lain ada contoh seperti itu. Supaya tidak mengalami cracking harus ada desain khusus, menggunakan material khusus supaya pesawat ini bisa terbang di langit gitu ya, menahan gaya dorong udara yang begitu tinggi, menahan tekanan yang begitu tinggi, karena semakin tinggi daerah, semakin tinggi pesawat terbang, tekanan udaranya kan semakin besar. Bagaimana kita membuat bahan yang memiliki ketahanan seperti itu, sehingga orang ini Pak Habibie pun belajar tentang teknik material, tentang sifat mekanik seperti itu. Dan dulu sudah saya sampaikan yang belajar kimia material itu, material science itu bukan hanya orang kimia ya. Di sains ada orang fisika, di teknik ada teknik metalurgi, teknik sipil, ini teknik otomotif, itu juga belajar. Bahkan di orang kedokteran atau orang farmasi, kedokteran gigi, dulu saya punya teman kedokteran gigi waktu di kuliah di Surabaya, kuliahnya di UNER, itu juga perlu pengetahuan tentang sifat mekanik untuk buat gigi tiruan itu, gigi buatan. Ini kenapa dia disebut crack gitu ya? Karena kepandaiannya dalam bidang itu, kemudian bahkan ada perhitungan matematis, rumus matematik yang di dalamnya ada istilah faktor Habibie. Ini operator matematika ya yang digunakan untuk menghitung tadi keretakan dan mencegah terjadinya kerusakan pada pesawat. Kalau saudara lihat film Habibie dan Ainun 2 kayaknya tahu ini dulu waktu Pak Habibie milih-milih peran untuk pesawat kan sampai diledek teman-teman di asramanya. Oke, sekarang kita lihat secara spesifik mulai definisi tentang sifat mekanik. Jadi dalam berbagai aplikasi, beberapa material seringkali harus menanggung beban atau gaya tertentu, sehingga material terkadang memang harus kuat. Terkadang tidak diinginkan kuat ya, tapi mudah dirusak. Contohnya
Nah, nanti ada contoh bungkus plastik kemasan atau bungkus jajan, itu kan ada biar gampang untuk bukanya ya, buka kemasannya itu berarti kan harus mudah dirusak, harus mudah diputus ikatannya gitu. Sementara yang harus menanggung beban yang kuat, misalkan buat material beton ya di jalan raya, jalan tol, dia kan menahan beban dari banyak sekali kendaraan dengan berat tertentu gitu ya, sehingga kendaraan itu dalam waktu tertentu harus tes berat gitu ya di jembatan timbang gitu ya, supaya memang bebannya tidak melebihi kekuatan beton yang ada di jalan itu. Nah, jalannya cepat rusak nanti. Atau tadi pesawat supaya nahan tekanan udara gitu ya, atau gaya dorong dari udara di sekitarnya itu harus kuat materialnya. Nah, apa itu sifat mekanik? Nah, sifat mekanik adalah sifat yang menyatakan kemampuan suatu bahan atau komponen untuk menerima beban atau gaya atau energi tanpa menimbulkan kerusakan pada bahan atau komponen tersebut. Itu istilahnya sifat mekanik ya. Nah, kemampuan untuk menerima beban, gaya, atau energi tanpa material tersebut rusak. Nah, kalau sengaja dibuat rusak gimana Bu? Tadi contohnya plastik kemasan gitu ya, atau bungkus obat gitu kan harus mudah disobek biar gampang gitu ya. Aluminium foilnya gitu harus mudah diitu. Berarti ya gaya yang diberikan berarti memang didesain sifat mekaniknya relatif rendah gitu ya. Nah, dalam perhitungan atau dalam pengujian di laboratorium tentang sifat mekanik ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang satu sifat beban yang diterapkan. Sifat bebannya itu berupa tarik, atau gaya tekan, atau gaya geser. Paling tidak 3 itu, nanti juga akan dibahas. Kemudian durasi bebannya, berapa lama dia sudah digunakan gitu ya, karena bahan itu ada masa berlakunya ya, seperti manusia ada masa hidupnya dan suatu saat meninggal mati gitu ya. Ya bahan atau benda ciptaan manusia, buatan manusia pun juga demikian, bahkan seringkali kurang awet ya. Kalau buatan manusia baru dipakai sebentar itu sudah aus gitu ya, sudah rusak. Dan satu kondisi lingkungan yang harus diperhatikan itu contohnya. Tadi kalau mau buat gigi tiruan, padahal di mulut kita itu makanan yang masuk kan kadang es yang sangat dingin, kadang kopi yang sangat panas gitu ya. Makanannya kadang sifatnya asam gitu ya, asamnya kecut banget atau biasa manis gitu. Bagaimana supaya bahannya itu tahan dengan itu. Atau beton tadi contohnya ya, kena panas, kena hujan, kena apalagi, kena salju kalau di luar negeri misalkan ya, seperti apa itu yang harus diperhatikan saat pengujian laboratorium. Ada beberapa contoh. Kemudian di sifat mekanik ini ada beberapa istilah, mari kita lihat. Satu dan sama lain mungkin hampir sama ya, intinya tadi seperti definisinya adalah kemampuan untuk menahan beban tanpa material tersebut itu rusak. Nah, kalau di buku Material Science and Engineering yang dulu saya share, sifat mekanik ini terbagi ke dalam 3 bab. Bab 6 ya, Mechanical Properties of Metal, babnya, tetapi di dalamnya umum bisa dipakai untuk polimer, untuk keramik, itu bisa, komposit juga bisa. Ini ilustrasinya kalau membuat ini, apalagi jembatan ya, yang jalan saja kekuatannya harus bagus, harus besar, padahal dia nempel di tanah. Apalagi yang mengambang seperti ini, jembatan contohnya. Tentu saja harus ada desain yang teliti, perhitungan yang detail tentang ini, sifat-sifat bahan yang digunakan untuk membuat jembatan layang, jembatan di atas laut seperti ini. Materialnya harus khusus. Bahkan semennya pun khusus, kalau untuk semen di daerah pegunungan, daerah pesisir itu harus khusus supaya tidak mudah rusak. Dan bab 7 ini bagaimana caranya supaya membuat material atau khususnya logam atau komposit yang memiliki kekuatan yang tinggi.
Kemudian bab 8 itu menceritakan tentang kerusakan, failure. Ya, ini tadi contohnya ya, bungkus vitamin atau apa supaya harus mudah disobek gitu ya, supaya mudah dipakai gitu. Yang ini kapal retak, yang ini pesawatnya rusak dulu tahun berapa ini, 1980-an, ini di daerah sini ada korosi gitu, akhirnya kecelakaan pas itu pesawatnya. Gitu ya. Ini tadi sudah saya jelaskan beberapa. Sekarang kita lihat sifat penting pada sifat mekanik. Ini beberapa istilah ya. Nanti beberapa kita pelajari. Yang paling penting untuk mengukur sifat material itu apa? Kita sampaikan hari ini sampai Zoom ini selesai ya. Yang pertama, sifat mekanik yang penting yaitu tentang kekuatan atau strength, kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan material tersebut menjadi patah. Ada lagi kekerasan, ketahanan bahan terhadap penekanan atau indentasi. Ini menerima tegangan, ini menerima tekanan. Ya, memang dibedakan itu tekanan apa, regangan apa, tegangan itu apa. Dan mirip-mirip ya definisi ini ya. Kemudian kekakuan atau istilahnya stiffness. Stiffness yaitu kemampuan bahan untuk menerima tegangan atau beban tanpa terjadinya perubahan bentuk atau deformasi. Ya, saudara bisa bayangkan kan, polimer saja ada yang kaku, ada yang lemes. Ini jilbab saya polimer yang lemes ya, yang tidak kaku gitu ya. Tapi ada juga polimer yang kaku. Ini misalkan untuk ini roll apa bantalannya colokan kabel ini polimernya harus kaku, harus memiliki stiffness. Terus mengukurnya seperti apa nanti kita lihat. Ada istilah plastisitas. Plastisitas ini kemampuan material untuk mengalami deformasi plastis tanpa mengalami kerusakan. Contohnya di apa ya, benda yang plastik itu contohnya lempung. Gitu ya, atau ini mainan anak-anak supaya saudara ada gambaran saja ya, bahan yang plastis itu kayak apa, plastisin atau slime. Sekarang trennya anak-anak pakai slime ya, buat slime sendiri gitu anak-anak kecil itu. Ya, dia kadang kan bisa dibentuk apa macam-macam gitu ya, plastisin atau slime gitu ya. Tapi setelah kita biarkan biasa saja, dia bentuk lagi ke bahan awalnya kan, bisa dibentuk macam-macam ya, dibentuk macam-macam, dia tidak akan rusak. Rusak itu perubahan bentuk, ini deformasi namanya ya. Oke, itu contohnya plastis itu kurang lebih seperti itu. Tapi nanti dibedakan lagi. Kemudian ketangguhan atau toughness, kemampuan material untuk menyerap energi tanpa menyebabkan kerusakan. Kemudian kelelahan, ya material ada batasnya juga, batas lelahnya juga, fatigue. Istilahnya fatigue ya, bahasa Inggrisnya lelah kan memang fatigue. Yaitu kecenderungan material untuk rusak ketika dia menerima beban yang besarnya jauh di bawah batas kekuatan elastisitasnya. Contohnya ada kayu yang sudah sangat rapuh, sudah sangat lama sekali digunakan. Biasanya kayu yang kuat untuk menahan orang, ya misalkan saya ya, dengan ukuran berat 45-50 itu masih kuat ya. Kita buat kursi misalkan. Tapi kalau kursinya atau kayunya itu sudah materialnya sudah mengalami fatigue atau kelelahan, maka diduduki anak kecil yang beratnya kurang dari saya saja dia sudah patah. Itu contohnya ya. Jadi ini nggak mesti logam ya, semua material mengalami itu. Ya apalagi buatan manusia ya, tidak sekuat buatannya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, masih banyak keterbatasannya. Nah, kalau seperti tadi yang saya contohkan, ada kursi, biasanya normalnya diduduki orang dewasa, dia kuat. Sekarang ketika dia sudah rapuh, sudah lelah, maka diduduki anak kecil, anak TK saja dia sudah patah. Itu contohnya material yang sudah lelah. Manusia ya, kalau sudah lelah, boring,
saudara ujian sudah hari terakhir gitu, soalnya mudah saja, misalkan ya ini analogi saja, soalnya dibuat mudah saja, tapi saudara sudah maksimal gitu ya, sudah lelah gitu, ya tidak bisa kadang gitu. Nah, hampir sama memang manusia meniru yang ada di alamnya. Atau banyak fenomena alam yang bisa dibuat pelajaran oleh manusia. Ada lagi istilahnya melar atau krep. Nah, tadi contohnya kayu atau besi yang memuai saat musim panas. Misalkan ya, ini lihat definisinya dulu. Kecenderungan suatu logam atau material untuk mengalami deformasi plastis bila pembebanan yang relatif tetap dilakukan dalam waktu yang lama dan pada suhu yang tinggi. Tadi kayu memuai setelah digunakan lama, misalkan di udara kering, musim kemarau. Kadang untuk menutup pintu saja susah ya, karena kayunya memuai melar gitu ya. Kunci pintu gitu ya, nggak pas dengan antara kusen pintunya dengan daun pintunya, karena material kayunya melar gitu ya. Atau itu, kalau di gerbong kereta api, antara gerbong satu dan gerbong lain kan dihubungkan oleh besi pengaitnya itu ya, dan memang sengaja dibuat longgar, sengaja agar materialnya situ atau memfasilitasi logam di situ supaya mudah untuk memuai. Itu ya, melar atau krep itu gampang contohnya itu. Kemudian ada resilience, kemampuan material untuk menyerap energi tanpa mengakibatkan deformasi plastik. Sama ya, beberapa istilah definisinya ya, tapi berbeda sebenarnya. Oke. Itu beberapa istilah dalam kaitannya dengan sifat mekanik. Nah, ke depan mungkin akan banyak, kalau baca buku mungkin saudara akan menemui istilah-istilah tersebut, itu ya, untuk membedakannya. Sekarang kita lihat tentang sifat mekanik yang pertama, dan ini ketika kita sedang penelitian dengan suatu bahan yang sifat mekaniknya itu diteliti, ini adalah salah satu karakterisasi atau langkah kerja yang wajib dilakukan. Oke. Salah satu contohnya kakak kelas saudara banyak yang risetnya tentang membuat beton, geopolimer, green concrete, ya. Green concrete itu bank konkret yang ramah lingkungan. Sekarang trennya memang seperti itu. Kemudian membuat polimer plastik gitu ya, dari bahan alam yang sudah banyak dipakai itu ya, biopolimer itu. Wajib ini karakterisasi ini dilakukan. Sehingga kita bahas ini pertama dulu ya. Pertama, kekuatan atau strength. Nah, di dalam membahas sifat kekuatan ini ada beberapa istilah yang perlu kita bedakan. Yang pertama ada istilahnya stress atau tegangan dan strain atau regangan. Stress itu sebagai aksinya, strain itu reaksinya. Kalau saya bilang seperti itu. Apa itu tegangan? Adalah gaya yang diserap oleh material selama berdeformasi persatuan luas. Nah, kita lihat gambarnya. Kemudian kalau regangan itu besarnya deformasi persatuan luas. Nah, untuk mengukur kekuatan ini, beban yang diberikan kepada dia itu ada beberapa jenis, 3 tadi seperti yang saya tulis di awal. Ada tension atau tekanan atau tegangan, ada compression, ada shear. Jadi ada tegangan, kompresi, dan geser. Ya. Kita lihat sekarang stress and strain dulu. Tadi stress adalah kemampuan suatu bahan untuk atau gaya yang diserap oleh material. Ini misalkan ada material awalnya yang garis putus-putus ya. Ya, dengan panjang L, luas penampangnya A0. Itu ya, yang garis putus-putus ini lihatnya. Ada material awal itu. Kemudian mau diuji kekuatannya. Caranya dengan ditarik dengan gaya tertentu. F ini ya, F
ke atas dan ke bawah dengan gaya atau beban yang terus-menerus ditambah sampai suatu saat dia mengalami elongasi dulu atau perpanjangan, kemudian materialnya patah atau rusak. Itu cara percobaan seperti itu. Nah, stres tadi kan besarnya gaya yang diserap oleh material. Simbolnya stres itu ini sigma ya. Nah, sama seperti kemarin ada simbol sigma ya, tapi itu untuk hantaran listrik. Di sifat mekanik juga ada simbol sigma yang artinya stres. Ya. Kemudian untuk persamaan matematisnya adalah gaya tiap satuan luas atau F per A0. Ini ya, F-nya di sini, A0-nya luas permukaan awalnya. Satuannya gaya atau daya adalah Newton, atau kalau SMS sistem internasional, satuan internasional ada kilogram kali meter per sekon kuadrat. Itu ya. Untuk satuannya stres atau tegangan tadi adalah Newton per meter persegi atau Pascal. Nah, seringkali bebannya itu harus hingga megapascal atau gigapascal. Ya, itu stres ya. Beban yang diberikan pada suatu bahan sehingga tidak rusak gitu ya. Nah, sekarang akibatnya kan tadi ada strain ya reaksinya, yaitu bisa jadi perubahan panjang yang diakibatkan karena tadi menyerap beban atau gaya tadi. Ya, kalau ini simbolnya strain ini atau regangan itu simbolnya adalah epsilon, rumusnya delta L per L0. Ini delta L itu berarti L0 min L dibagi L0 ya. Delta L atau sama dengan L0 ini L ya, min L dibagi L0 gitu ya. Lah, tidak harus berubah panjangnya ini ya, tapi kadang berubah luasnya atau berubah apanya ini persentasenya. Karena ini kalau tadi strain kan stres kan satuannya Pascal ya, kalau strain ini tanpa satuan. Boleh jadi meter per meter atau inch per in atau persen. Oke. Nah, kaitannya dengan strain ini ada istilah lagi yaitu elastic strain dan ada plastic strain. Elastik itu ketika diberi beban maka panjangnya berubah. Tapi setelah bebannya itu ditarik, unloading, tidak diberikan beban, maka dia bisa kembali ke material bentuk semula, return material. Contohnya pegas, ya. Contohnya diberi beban dia mengkerat, bebannya diambil dia balik lagi ke bentuk semula. Itu namanya elastic strain. Kalau plastic strain sama seperti elastis gitu ya, tetapi elastis itu ada batas maksimumnya, ada elastic limit. Nah, kalau sudah melewati elastic limit, tadi kemudian bahannya menjadi plastik. Tadi contohnya lempung gitu ya, ketika dalam keadaan basah, maka kita bisa bentuk segala macam rupa. Tapi kalau kadar airnya berkurang, maka dia lebih cepat melewati elastic limit, nanti jadinya keras gitu ya. Contohnya ini putih atau bahan graba di putri, gitu ya. Itu tentang elastik dan plastik, tentang stres dan strain. Gitu ya. Nah, kemudian pada persamaan matematis namanya hukum Hooke, yaitu kalau dipegas yaitu perpanjang besarnya gaya yaitu K kali panjangnya pegas awalnya ya. Ini konstanta pegas gitu kan ya, kalau dipegas, kalau diaplikasikan pada suatu padatan elastis, maka hukum Hooke itu F-nya itu sigma sama dengan E kali epsilon.
Atau sini epsilon sama dengan sigma per epsilon. E sama dengan sigma per epsilon. Nah, E sama dengan sigma per epsilon ini istilah khususnya yaitu modulus Young, yaitu perbandingan antara tekanan atau tegangan dengan regangan with a linear region with of stress and strain curve. Nah, modulus yang ini merupakan ukuran kekakuan dari suatu material. Kalau nilai modulus yang-nya tinggi, nilai E-nya tinggi, maka material semakin kaku. Kalau nilai E-nya rendah, maka material semakin elastis atau fleksibel. Seperti itu ya. Oke. Ini adalah alat untuk mengukur tadi kekuatan dari suatu bahan. Ya istilahnya tensile strength ini misalkan. Nah, gambar 62 yaitu ini adalah spesimen yang atau spesimen itu sampel yang digunakan untuk diukur kekuatan mekaniknya. Harus dibentuk bentuknya seperti ini. Ini misalkan logam, ini misalkan polimer. Harus dibentuk seperti ini sesuai ASTM. ASTM itu standar SNI-nya Amerika. Di dunia semuanya pakai ini. Ini panjangnya harus berapa, diameternya berapa, ini panjang reduce section-nya berapa, itu ada ketentuannya. Ya, setelah ini dibentuk kemudian dipasang di alat ini, kemudian ditarik ke atas ke bawah gitu ya sampai materialnya putus seperti ini. Terus kemudian datanya dimonitoring di sini. Nah, dari situ nanti dibuat grafik. Ini sumbu Y-nya adalah stress, sumbu X-nya adalah strain. Nanti tipe material seperti ini. Ini contohnya, kekuatannya kita kenal dengan istilahnya tensile strength. How hard a pull is required to break material bond. Berapa berat beban yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan pada material ini. Ya, contohnya steel piano wire itu 450 PSI, aluminium hanya 10 PSI, yang konkret 600 PSI. Ya, makin besar makin kuat materialnya. Seperti itu. Nanti saya tunjukkan videonya untuk ini ya. Nanti dia ditarik ke atas dan ke bawah terus menerus sampai patah gini. Atau saudara boleh cari di YouTube ya, tensile test. Ya. Semua material yang diteliti ya wajib ada analisis ini. Kita di lab juga ada alatnya, tapi coba nanti tanya Bu Anita atau Bu Mas Muwis gitu ya, Pak Muwis sudah bisa dipakai atau belum. Ya, ini tadi dibuat grafik ya antara stress dengan strain. Ini profilnya, ini adalah profil untuk proportionality limit, batas proporsionalnya. Yang nomor 2 ini elastic limit. Tadi kan berarti ini bahannya ini elastis yang warnanya hijau. Kalau sudah yang sampai melewati 2 ini namanya daerah plastis. Setelah daerah plastis nanti nomor 5 ini fracture strength. Pas break gitu berarti itulah yang diukur berapa gayanya. Berapa megapascal gaya kekuatannya. Itu fracture strength ya. Ini ultimate tensile strength, ini yield strength. Ya, ini katanya apa? Ini yang ini bisa disebut titik kritisnya material. Oke. Itu tentang uji yang penting, paling penting saat menguji sifat mekanik. Nah, sekarang tentunya kekuatan suatu bahan atau material itu sangat bergantung kepada struktur kimia atau penyusun atom-atom penyusun material tersebut. Ya, dalam pandangan submikroskopis pada skala atau pada skala atomik, regangan elastik makroskopis dimanifestasikan sebagai perubahan kecil dalam jarak antar atom dan peregangan ikatan antar atom. Kalau dibuat grafik ini sumbu Y adalah F-nya, gayanya,
Sumbu R adalah jarak antar atomnya, pemisahan antar atomnya. Lihat yang biru ini, kalau polanya seperti ini, tinggi F-nya kecil ya, ya maka ini weakly bond atau berikatan lemah antar atomnya itu. Kalau yang merah ini strongly bonded, ya. Secara submikroskopis memang seperti itu. Kalau tadi ditarik terus-menerus, artinya kan ada perubahan jarak antar atom ya, sampai batas tertentu nanti dia terjadi pemisahan yang sempurna. Oke, kita lihat lagi pada submikroskopis. Kita lihat pada material logam, keramik, dan polimer. Ya. Nah, oke, saudara pernah lihat gambar logam yang seperti ini? Dulu waktu semester 2 belajar tentang ini rumus atau di kimia dasar. Body center kubik, face center kubik gitu ya. Jadi tatanan logam itu ada yang membentuk kemas rapat. Jadi dia menyukai ruang kosong ini itu sekecil mungkin. Jadi kemasannya rapat seperti itu. Ya. Nah, jika suatu logam diberi tekanan dari luar seperti ini contohnya di sini ya, awalnya ini, kemudian apa yang terjadi setelah ditempa? Geser gitu ya. Nah, inilah salah satu sifat logam yang dia berupa bahan yang keras, padat pada suhu ruang, kemudian salah satu sifatnya dapat ditempa tanpa mengalami kerusakan. Gitu ya. Hanya sedikit berubah bentuknya. Apa contohnya logam kalau dipukul-pukul nanti berubah bentuknya? Apa contohnya? Logam yang ditempa. Apa contohnya? Bisa kasih contoh enggak? Besi, Bu. Pada penempaan pedang misalnya. Oke. Besi misalkan awalnya batangan gitu ya, ditempa, diulet, nanti bisa jadi perhiasan, bentuknya seperti ini, bisa jadi senjata gitu ya, pedang atau alat apa yang terbuat dari logam besi gitu ya, buat pacul atau buat kapak gitu ya, itu kan harus ditempa dulu gitu ya. Semakin kuat nempanya biasanya makin kuat ya, makin tinggi suhunya itu makin kuat. Galangan beton juga seperti itu. Gitu ya. Nah, pada senyawa ionik dia bisa ditempa, mudah ditempa karena atom-atomnya itu hanya geser saja. Nih, geser seperti ini. Kan sama posisinya sebenarnya ini. Nah, ini ya, hanya sedikit geser tergantung tekanannya. Ini mungkin gesernya sedikit saja satu baris ini. Itu ya. Itu pada logam. Kalau keramik gimana? Keramik ini representasi dari senyawa ionik. Karena senyawa ionik itu komposisinya adalah kation, anion. Kation, anion selang-seling gini ya. Nah, jika dia diberikan beban, maka terjadi pergeseran juga. Tapi lihat ketika bergeser apa yang terjadi? Nah, ion positif ketemu ion positif, ion negatif ketemu ion negatif. Gitu kan ya? Akhirnya kan harus saling tolak-menolak ya. Maka ketika bertemu seperti ini, padatan pada senyawa ionik, keramik contohnya ya, itu mudah pecah. Ya, kaca contohnya seperti itu. Keramik gitu ya, yang juga gampang, artinya bisa dipecah. Lebih susah memutus mematahkan logam daripada keramik ya. Itu karena pada senyawa ionik ini keramik susunannya atom-atomnya atau ionnya seperti ini. Ya, terjadi pertemuan antar muatan yang sejenis. Akhirnya tolak menolak, kemudian padatan ioniknya pecah. Ya. Berikutnya kalau polimer seperti apa? Polimer itu ikatannya ikatan kovalen. Ya, ikatan kovalen antara mer. Namanya juga polimer ya. Polimer. Mer itu satuan terkecilnya. Misalkan kalau ada polimer judulnya polietina, polietilena, PE atau polivinil klorida. Berarti mernya adalah vinil klorida atau etilena. Ya. Polivinil etilena dulu ya yang mudah, sebentar saya tunjukkan.
N-nya. Ini misalkan ya, C, etilen awalnya seperti ini. Nanti kalau saudara belajar material akan ketemu ini. C-nya tanya 4 ya. Ini adalah etilena. Etilena. Dan ini adalah monomer dari polietilena. Kalau misalkan dibuat polietilena, gimana? Bawah aja ya. Ini C, ini juga C. Nah, kalau polyethylene nanti ininya jadi pas reaksi polimerisasi ini jadi ikatan tunggal. Nah, yang di sini atom H ya semua ya, H, 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 H juga. Oke, ini nanti gabung dengan mer yang lain, jadilah polimer. Dan itu terus menerus sampai